Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya untuk besok Jumat tanggal 16 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung aja ke materinya. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. Hari ini koreksi 0,36% ke level 7.409. Tadi untuk IHSG sempat naik ya, sempat ke harga 7459 untuk harga tertinggi hari ini. Berarti itu ya udah nyetak rekor ya sebenarnya ya. Untuk IHSG hari ini sempat mencoba breakout tapi belum berhasil. Open di 7430-an, 35 harga pembukanya sempat naik, cuman habis itu turun lagi. Tapi paling nggak secara tactical masih bertahan di atas supportnya 7380. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 15 Agustus, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau aslinya masih net buy. Paling banyak masuk masih di saham Bank BCA sama Bank Mandiri ya, hasilnya masih terus masuk. Di BBCA net buy 120,1 M, kemudian di Bank Mandiri net buy 92,1 M. Telkom, Antam juga hari ini aslinya masuk. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada AMMN, BBNI, TPA, cuman secara nilai nggak sebanyak asing masuk. Yang paling liquid, yang paling ramai hari ini masih BBRI sih, tapi aslinya net buy 19,9 ya. Net buy cuman belum terlalu banyak. Untuk besok ya semoga aja sih hari Jumat masih bisa bertahan ya di atas supportnya 73, 70-an, 80-an. Pada aja level ini semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau menurut saya sih kemungkinan kalau ya nggak terlalu rame ya mungkin akan sideways dulu seperti ini di range area antara 73, 70, 80-an sampai 74, 50-an. Kalau hijau bagus ya, untuk resistennya masih di 74, 55. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini, untuk indeks Asia sebagian merah, sebagian hijau. Kita lihat aja untuk nanti untuk indeks US-nya gimana. Kalau semalam sih ya naik semua ya, cuman nggak ada yang tinggi-tinggi banget. Ya paling naik tinggi atau hujan ini 0,6%. Oke, itu untuk indeks IHSG karena hari ini hasilnya masih masuk. Ya mudah-mudahan besok masih bisa hijau. Kalaupun turun nggak jebol di bawah 7380. Untuk saham yang pertama seperti biasa kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini naik ya, harganya masih konsolidasi ya, cenderung sideways seperti ini. Untuk pergerakan harganya ya gini-gini aja ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini sih hasilnya masih masuk, dan kalau kita perhatikan sebenarnya untuk BBCA cenderung sepi untuk hari ini. Nilai transaksinya cuma 340-an M ya. Ya 300-an M itu hitungannya sepi, tapi paling nggak aslinya masih masuk, jadi harga sahamnya masih cukup kuat bertahan di atas. Net buy 120,1 M. Kalau kita ikuti beberapa waktu terakhir ya, itu aslinya terus masuk loh di saham BBCA, jadi kemungkinan buat breakout itu masih cukup besar. Kalau kita perhatikan hari ini tanggal 15 Agustus ada yang akumulasi yaitu RX lagi masuk, nambah muatan 129,2 M net buy. Selain RX ada ZB masuk 27,9 M, TP, YWK juga net buy. Kemudian hari ini untuk aslinya yang keluar ada BK, BB, KZCC ya, cuman secara nilai sih ya aslinya masih net buy, untuk lokalnya net sell. Untuk besok ya semoga saja untuk ya BBCA ini bisa naik ya. Kalaupun turun kemungkinan sih menurut saya pun juga nggak dalam-dalam banget, mentok supportnya di 10.050. Mungkin masih cenderung konsolidasi seperti ini aja. Jadi buat teman-teman yang punya saham BBCA ya harus sabar ya, karena untuk saham BBCA itu bukan saham scalping atau trading, lebih untuk jangka panjang ya. Kita ikut aja selama aslinya nggak distribusi, aslinya masih terus masuk, walaupun nggak terlalu ramai. Untuk saham BBCA secara tren masih uptrend ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Kita tunggu aja kapan BBCA breakout di atas 10.400. Semoga aja sih nggak lama-lama lagi ya, dalam waktu dekat. Semoga aja untuk BBCA bisa nguji resistennya dan breakout di atas itu. Oke, itu untuk saham BBCA. Kembali lagi disclaimer ya untuk saham selanjutnya. Kita akan cek saham BBRI yang tadi sempat merah, cuman ditarik naik lagi, close di harga penutupan yang kemarin sih. Oh ya enggak sih, ditutup surplus tipis 0,21% ke level
4830 tadi sempat turun ya, mendekati area support, dijaga di atas itu. Kita hapus dulu. Untuk BBRI di pagi hari open gap atas ya, opennya di 4850, sempat naik ke 4870, cuman habis itu turun lumayan dalam dan ditarik naik lagi. Jadi secara teknikal harganya masih ada yang jaga harga untuk saham BBRI ya di atas supportnya. Untuk resistennya masih di 4980 dan supportnya ada di 4770. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BRI hari ini tanggal 15 Agustus ya, untuk aslinya net buy lagi walaupun belum terlalu banyak. Dari kemarin juga net buy, cuman hitungannya untuk kelas BBRI belum terlalu banyak ya. Kalau kita lihat siapa yang masuk untuk asingnya hari ini di saham BBRI, ada AK cukup banyak 201,7 M net buy. Selain AK ada RX, AYU, BK, GW versi asing yang juga net buy ya masuk. Yang keluar hari ini untuk asingnya ada ZP 235,5 M ya, untuk ZP jualan cukup banyak. Jadi ya untuk transaksinya ini didominasi oleh asing, yang distribusi paling banyak asing, juga yang nampung paling banyak asing. Jadi sebagian investor asing itu ya udah ada yang masuk sih di saham BBRI. Jadi semoga aja itu pertanda bagus ya, mudah-mudahan ya untuk saham BBRI bisa mulai rebound tinggi ya. Nunggu aja sampai asingnya stop ini yang distribusi di saham BBRI, mudah-mudahan bisa mulai rebound tinggi ya, menyusul BBCA sama Bank Mandiri yang udah mau mendekati harga tertingginya ya. Kita tunggu aja untuk saham Bank Mandiri. Secara teknikal sih untuk resisten terdekatnya di sini di 4980 ya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ambil di area support atau di harga yang lebih bawah lagi, mungkin kalau untuk swing sekiranya berat buat breakout di atas 4980 ya, disclaimer kalau mau diamankan dulu, nanti bisa ambil lagi ketika koreksi ya. Soalnya kalau skenario-nya naik gagal breakout ya kemungkinan koreksi dulu. Cuman kalau berhasil breakout ya mulai ngegas ya, kita ikuti aja untuk perkembangannya. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok Jumat sih ya, transaksi hari ini bisa bertahan aja di atas 4770 cukup bagus ya. Apalagi kalau naik ya semoga aja bisa ngejar 4980 ya untuk minggu depan, mungkin kalau nggak besok Jumat. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan lihat saham Bank Mandiri yang aslinya masih terus masuk dan harga sahamnya hari ini masih mencoba breakout, cuman masih gagal ya. Malahan ini ditutup minus, turun ya, minus 0,71% ke level 7025 ya. Ini turun nutup gap ya, tadi sempat lumayan dalam ke 6925, cuman ditarik naik lagi dan close di 7025, 6925 ya, ditarik naik sih. Secara teknikal untuk resistennya masih di 7075, hari ini belum bisa breakout sih. Kita lihat aja untuk besok Jumat. Kalau melihat aslinya masih terus masuk ya, masih optimis ya untuk saham BMRI bisa breakout untuk kalau nggak besok Jumat ya mudah-mudahan minggu depan. Ini aslinya masuk lagi 92 M, jadi belum keluar. Kalau kita lihat lebih detail BMRI hari ini tanggal 15 Agustus, secara keseluruhan sih RX ya yang masih masuk cukup banyak hari ini 135,7 M, minimalan 100% transaksinya RX di saham Bank Mandiri akumulasi buy, tidak melakukan penjualan sama sekali. Kemudian untuk KZ versi asing juga cenderung akumulasi ya, nilai transaksinya 108,3 M dan net buy 105,5 M, hampir seluruh transaksinya buy. ZP BK ini cenderung trading tapi masih net buy walaupun nggak terlalu banyak. Yang keluar ada AK, YU, AI. Untuk lokalnya sendiri masih net sell. Kalau kita lihat transaksi hari ini kemungkinan untuk Bank Mandiri cuman di turunnya nanti mudah-mudahan cuman koreksi ya. Untuk besok Jumat sih kemungkinan kalau nggak breakout ya mungkin akan cenderung sedikit sideways sedikit di bawah resistennya ini. Ya kalau nggak seperti ini polanya ya mudah-mudahan bisa breakout di atas 7075 dan mulai naik ngejar 7500. Kita lihat aja untuk besok apakah bisa breakout atau enggak di atas 7075 ya, patut aja level ini.
Kalau mau entry ya sebenarnya agak nanggung sih kalau untuk trading, nunggu konfirmasi breakout aja. Cuman kalau untuk jangka panjang atau udah punya di bawah dan mau average up ya disclaimer juga. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Hari ini yang volatilitasnya nggak terlalu tinggi sih, tapi paling nggak masih bertahan di atas supportnya ya. Supportnya 4850 masih bertahan di atas itu, walaupun tadi sempat turun nguji area support, ditarik naik lagi ya. Dijaga di atas supportnya 7850 untuk saham ASI untuk hari ini. Ya setelah teknikal untuk supportnya masih di sini dan resistennya kalau misal naik ya di 5000. Kalau kita lihat transaksinya hari ini asingnya keluar, cuman belum nggak terlalu banyak, 6,6 M ya net sell. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham ASII hari ini tanggal 15 Agustus, secara keseluruhan sih ada yang akumulasi untuk asingnya AK ya, AK net B 33,8 M dan yang keluar asingnya BK. Jadi yang masuk sama yang keluar ini hampir sama sih, nggak beda jauh ya, cuman selisih 6 M-an. Dan untuk lokalnya ada yang akumulasi yaitu RX. Jadi ya ini diakumulasi oleh RX versi lokal sih. 100% transaksinya B di saham ASII ya, net B 44,1 M, nilai transaksinya juga sama. Jadi lokalnya ada yang akumulasi, untuk asingnya sebagian ada yang nampung sih, walaupun sebagian keluar. Untuk besok Jumat mungkin pantau aja supportnya ini, selama nggak jebol aja masih cukup aman sih. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat ambil di area support, ya semoga aja besok naik ya. Dan kalau mau taking profit, kalau untuk swing tujuannya ya di dekat-dekat level 5000. Nggak mesti di 5000, sekiranya di 7, kok 7, 49, 70-an, 70, 49, 80 itu udah berat buat naik lagi. Kalau mau diamankan juga disclaimer. Mungkin untuk polanya kalau nggak sideways sedikit di atas supportnya ini, yang mudah-mudahan naik, nguji resistennya ya di 4990, 5000 itu area resistennya untuk saat ini. Oke, itu untuk saham ASI ya. Kembali lagi disclaimer, kalau lihat valuasinya sih ini masih nggak terlalu mahal sih. Jadi kalau untuk jangka panjang pun kalau mau entry saat ini juga belum terlalu terlambat. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ASI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Oh ya, udah cukup lama kayaknya nggak kita bahas ini untuk saham Goto. Hari ini naik sih, malahan hari kemarin ya. Beberapa hari terakhir ini naik, cuman naiknya itu 1 poin, 2 poin, 1 poin. Hari ini naik 1 poin ke level 54, habis di 50 naik lagi. Soalnya ini market cap-nya cukup gede ya, jadi kalau ditidurin cukup lama di 50 itu mungkin bagi sebagian investornya agak sayang ya, maksudnya investor besarnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham Goto, siapa tahu ada yang akumulasi banyak. Untuk hari ini tanggal 15 Agustus aslinya net buy 12,9 M. Ya sebenarnya sih untuk sekelas Goto ya masih cenderung sepi sih, belum terlalu ramai. Kalau kita perhatikan hari ini juga RF keluar, ini malahan 100% jualan ya, 10,9 M untuk RF. RF-nya lokal sih, dan sebagian broker-broker retail ini XL, XC, CC ya banyak ya ikut-ikutan keluar, jadi harga sahamnya naik. Untuk besok mungkin ya kalau mau masuk untuk trading sih disclaimer, cuman belum terlalu direkomendasikan ya untuk saham Goto saat ini. Ya kalau mau scalpingan ya profit 2-3 poin mending diamankan sih, kan lumayan ya, di harga 50-an itu bisa naik 1 poin aja udah 1,89%. Cuman ya hati-hati aja ya. Amannya kalau misal mau entry itu ya mungkin di harga 51 mungkin, kemudian nanti atau di 50 ya, cuman sabar aja sih. Kalau menurut saya sih kemungkinan untuk besok lihat transaksi hari ini belum terlalu ramai juga, mungkin kalau naik ya nggak tinggi-tinggi banget ya. Untuk resistennya kalau secara Fibonacci sih di 59 dan supportnya ya di 50 ini. Ini di tengah-tengah sebenarnya agak nanggung, tapi kalau untuk scalpingan disclaimer kalau besok rame ya mudah-mudahan bisa naik dulu.
Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Goto hari ini. Coba kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir, dalam 1 minggu terakhir aja, dari tanggal 12 lah, kita cek dari hari Senin. Market makernya MG dan MG-nya net sell 9,5 M, ya, transaksinya 358. Jadi cenderung scalping dan net sell ya. Jadi belum ada yang akumulasi banyak. Jadi kalau teman-teman mau entry ya amnya untuk scalpingan aja, naik 1-2 poin mending diamankan. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Goto ya. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini turun 0,31% ya, ke level 3210. Tapi secara teknikal masih dijaga di atas supportnya. Jadi secara teknikal beberapa hari terakhir ini cenderung konsolidasi untuk saham Adaro ya. Untuk support kuatnya masih di 3120-an. Kalau kita lihat di sini aslinya masih masuk sih. Kalau kita lihat dari tanggal 5 dalam 2 minggu terakhir ini aslinya ya cenderung masuk, cuman belum terlalu banyak. Ini net buy 32 M aja, padahal nilai transaksinya 1,7 triliun ya dalam 2 mingguan terakhir ini. Kalau kita lihat di sini untuk hari ini tanggal 15 untuk Adaro secara keseluruhan sih ya ada sedikit akumulasi dari ZPAK ya. Untuk ZP-nya versi asing net buy 9,3 M, AK-nya juga versi asing net buy 10,5 M. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, untuk asingnya masih net buy. Kalau kita lihat dalam dari awal bulan ini yang pegang perang paling banyak malah SS ini. Cuman yang jadi market maker utamanya BK ya. BK-nya net buy 45 M-an, AVGP-nya di 3.205. Iya di sini sih. Yang ya di area harga penutupan ini ya untuk average buy-nya BK dari awal bulan ini. Kemungkinan untuk saham Adaro mungkin nunggu sampai laporan kuartal 2-nya rilis ya. Kita tunggu aja, semoga aja nggak mengecewakan banget. Sampai saat ini belum diupdate sih, jadi mungkin sampai ada isu laporan kuartal 2-nya ya potensinya masih cenderung konsolidasi seperti ini. Kalau mau entry ya disclaimer juga sih, antisipasi aja misal tiba-tiba jebol di bawah 3120 ya. Kalau tiba-tiba langsung jebol di bawah itu ya perlu hati-hati. Oke, itu untuk saham Adaro. Kembali lagi disclaimer ya, untuk resistennya masih di 3420. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini koreksi 1,78% ke level 1105 ya, close di area supportnya. Ya sempat naik sih mencoba breakout, gagal malah turun dan close di area support ini masih dijaga sih di atas 1100 ya untuk BRPT hari ini. Semoga aja besok nggak jebol di bawah itu. Kalau kita lihat di sini untuk saham BRPT, laporan kuartal 2-nya sih cukup bagus ya, bertumbuh. Tapi ROI-nya 4% aja belum terlalu tinggi sih. Target dengan PBV 3 ya untuk rasio atau valuasinya sih hitungannya ya masih cukup mahal ya. Cuman kembali lagi ya ini dibandingkan brand BRPT lebih wajar ya untuk harganya, untuk valuasinya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BRPT tanggal 5 Agustus hasilnya masuk lumayan. Oh ini dari tanggal 5 sorry, hari ini tanggal 15 hasilnya masuk 8,1 M. Kalau kita lihat BRPT hari ini tanggal 15 Agustus secara keseluruhan sih ada ZP ya yang akumulasi 13 M-an, ZP-nya versi asing. Untuk lokalnya net sell ya, aslinya net buy, harga sahamnya turun cuman dijaga di area support. Ya semoga aja besok bisa mantul naik sih. Ya disclaimer mungkin buat teman-teman yang tadi ambil di area 1100 ya semoga aja besok bisa naik ya. Pantau aja level ini, semoga nggak jebol di bawah 1100, 1090 itu area support terdekatnya. Ya kalau mau entry lagi ya di sini sih supportnya ya. Nanti untuk target price-nya di 1130
mungkin kalau berat buat breakout atau udah breakout malah turun lagi ya pasang trailing stop aja di area 1135. Cuman kalau bisa breakout di atas itu yang ngejar resistance selanjutnya yang di 1170 atau yang di 1200. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BRPT. Untuk skenario nya besok sih kalau lihat transaksi hari ini mudah-mudahan bisa naik uji resistennya di 1135 ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham BRPT. Selanjutnya ini kita akan cek saham Antam yang hari ini ngegas ya menjelang close market, naiknya cukup tinggi loh, nggak nanggung-nanggung, langsung 6% lebih ya, breakout langsung ngegas, close di 1385. Mungkin buat teman-teman yang kemarin akumulasi di harga bawah setelah dapat info atau rilis ya laporan kuartal 2-nya cukup bagus ya, lumayan nih udah floating profit ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya apakah disertai akumulasi untuk hari ini Antam tanggal 15 Agustus ya, di aslinya net buy 49,3 M. Kalau kita lihat lebih detail sih yang keluar lokalnya net sell ya, dan untuk lokalnya yang keluar juga ini cukup banyak broker-broker retail ya, XL, XI, IP, NI juga keluar. Untuk lokalnya net buy ya, walaupun ada lokal yang 100% jualan yaitu KZ, cuman yang masuk nilainya lebih banyak AK, BK, CC, ZP. Ini kalau di total ya net buy 49 M untuk hari ini. Jadi aslinya udah mulai akumulasi dengan jumlah yang hitungannya lumayan ya dibandingkan beberapa hari terakhir. Semoga ini sentimen bagus untuk saham Antam bisa mulai ngegas naik ya, ditambah lagi laporan kuartal 2-nya yang cukup bagus untuk saham Antam. Untuk target price-nya untuk besok Jumat atau enggak minggu depan ya, di sini untuk resistennya ada di 1420, 1410 ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat ambil ketika berhasil breakout ya, ini untuk target price-nya kalau untuk swing di 1410-an lah sekiranya. Berat buat breakout di atas itu kalau mau diamankan, disclaimer takutnya nanti koreksi turun, kan mending ambil lagi di harga yang lebih bawah. Ya, mungkin seperti itu untuk saham Antam. Untuk besok Jumat sih pantau aja level 1410, 1420 area sini untuk resisten terdekatnya. Kalau bisa breakout di atas itu ya ngejar 1500-an ya. Oke, itu untuk saham Antam. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Wika ini yang terus ngegas ya, padahal PTPP malah merah untuk 2 hari terakhir ini. Tapi untuk saham Wika walaupun tadi sempat naik cukup tinggi, ini perlawanannya cukup kuat sih untuk hari ini, jadi hati-hati aja untuk besok, apalagi kalau misal di awal market merah. Soalnya ini perlawanan dari harga tertingginya hari ini di 380 itu cukup kuat ya, ini berarti mencoba breakout gagal, turun lagi dan close di 340. Untuk resistennya masih di sini untuk saat ini masih di 350 dan supportnya di 300. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Wika tanggal 15 Agustus aslinya net sell. Hati-hati aslinya keluar setelah kemarin beberapa hari terakhir masuk. Ya mungkin taking profit atau cuman koreksi wajar ya, kita nggak bisa mastiin ya. Yang pasti hati-hati aja kalau misal jebol support untuk besok Jumat. Kita lihat lebih detail Wika hari ini tanggal 15 Agustus didistribusi oleh CC, BK, GR, dan untuk lokalnya yang masuk malah didominasi broker-broker retail ya, XL, NI, XI ya. Semoga aja sih ini cuman koreksi wajar ya, cuman perlu hati-hati juga kalau misal tiba-tiba besok langsung jebol support di bawah 300 karena support selanjutnya lumayan dalam. Mungkin ya kalau emang Wika ini harganya bakal dijaga ya, potensinya akan konsolidasi dulu seperti ini ya, nunggu sampai sebagian investor retail biasanya keluar dulu baru dinaikin oleh market makernya ya. Ya jadi sabar aja buat teman-teman yang udah punya posisi, misal tadi ambil malah harganya turun, ya jangan buru-buru buat average down ya, atau kebanyakan average down ya. Nanti kalau mau entry lagi sih ya disclaimer, cuman buat patokan aja supaya di 300. Kiranya di misal turun dan di area 300 ini ada yang cek harga, disclaimer kalau mau nambah muatan ya. Nanti untuk resistennya ya masih di 350 sih, soalnya hari ini gagal breakout. Oke, itu untuk saham Wika ya. Lihat
transaksinya hari ini mungkin hati-hati aja kalau misal di awal market merah ya. Jangan buru-buru entry atau average down karena supportnya ada di 300-an. Bisa mungkin dipertimbangkan kalau entry di area sini itu lebih aman sih. Dan kalau mau antisipasi misal udah entry di harga 300 ya bisa sedikit di bawah itu, misal sedikit di bawah 290. Oke, itu untuk saham Wika ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ADHI. ADI hari ini juga masih gagal breakout, malahan turun ini. ADI turun 3% lebih. Ya sempat naik sih, nguji resistennya di 318, gagal breakout dan ditarik turun sampai minus 3,31%. Kalau kita lihat untuk transaksinya ADHI Adikarya tanggal 15 Agustus aslinya net sell 9 eman. Kalau kita lihat di sini kenapa gagal breakout untuk saham ADI, aslinya net sell ya, yang keluar AK didistribusi oleh AK, yang nampung lokal dan sebagian retail masuk. Harga sahamnya turun. Untuk besok ya mungkin hati-hati aja ya, kalau di awal market juga masih merah. Mungkin kalau harganya dijaga ya bakal sideways dulu sedikit di bawah resistennya. Untuk resistennya masih di 318 ya, buat patokan aja. Untuk polanya, untuk scannernya mungkin seperti ini ya. Kalau memang harganya dijaga akan sideways dulu seperti ini. Jadi mudah-mudahan saja besok hijau ya. Kalau langsung dibuka merah, wait and see aja dulu sih. Apalagi kalau buat low baru di bawah 280 ya, 280, 282 itu area support terdekat untuk saham AD. Soalnya waktu itu juga mentok di sini harga tertingginya ya, pas tanggal 9 Juli. Jadi pantau aja level ini. Nah, kalau masih merah ya. 280, 282 ya, beberapa kali terjadi pemantulan harga di area sini pas awal Februari, kemudian pas awal Maret, April, akhir April dan 9 Juli ya, di area 82, 82. Pantau aja responnya ini kalau masih turun, dan ada yang harga di area 280 ini disclaimer kalau nambah mau entry. Nanti untuk target price-nya di 318, 320. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham ADI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Cekon yang hari ini naik cukup tinggi. Tadi sempat naik itu cukup tinggi sih, cuman ditarik turun lagi ya. Wah, ini untuk saham Cekon sempat ke 119 bahkan untuk hari ini, tapi malah turun. Kita lihat siapa yang nyangkut di atas untuk hari ini untuk saham Cekon ya, ngeprank ya ternyata malah didistribusi oleh PD 15M. Ini agak ngeri nih. PD itu kalau gede seperti ini nilainya biasanya market makernya ya, dan ya ada juga si retail yang nyangkut. Market maker utamanya PD dan net sell, jadi hati-hati aja hari ini Cekon naiknya ya karena digoreng itu malah disertai distribusi. Ini kalau kita lihat bareng-bareng ya untuk nilai transaksinya PD net sell 15M dan yang nampung AO, CP, MG, SD market maker utamanya juga PD. Untuk besok ya mungkin kalau di awal market langsung merah ya hati-hati aja. Kalau menurut saya sih bisa jadi masih candlenya nggak terlalu gede ya seperti ini. Kalau mau masuk ya untuk scalpingan aja sih mungkin seperti itu. Buat teman-teman yang misal tadi ambil malah nyangkut ya jangan buru-buru buat average down sih. Kalau kita ukur coba kira-kira area support resistennya di level berapa dengan area ini. Ya supportnya di harga terendah hari ini 89 dan resisten terdekatnya ada di 93. 93, breakout di atas itu 96, breakout di atas itu di level 100. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Cekon. Kalau lihat candlenya hari ini dan nilai transaksi hari ini sih mending untuk besok wait and see aja dulu di awal market yang belum punya posisi ya. Tapi selama running trade ya disclaimer sih, soalnya kan ya yang namanya market ya selama running trade apalagi broker sahamnya ditutup, kita nggak bisa melihat dengan pasti ya apakah ada yang goreng atau enggak ya. Jadi
Mungkin lihat volumenya aja. Kalau rame ya kemungkinan itu biasanya digoreng. Cuman kalau habis naik tinggi cuman masih rame, nah itu hati-hati ya, biasanya taking profit dan harga sahamnya turun. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Jekon ya. Dan ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap terima kasih.